Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Buat kalian tetangga online yang mungkin udah lama follow saya, subscribe saya, pasti udah familiar dengan bangunan di belakang ini. Kalau belum, tonton videonya di sini ya. Nah, sekarang saya bukan mau bahas bangunan di belakang saya, tapi saya mau bahas bangunan yang lain. Seperti apa bangunannya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita ruko satu lantai seperti ini lebih low cost ketimbang bangun rumah tinggal. Menurut saya nih Mas Rizky, ngontrak itu tidak mahal loh. Saya nggak mau menjadi orang yang seperti yang pernah saya jumpai gitu. Nah, tetangga, mungkin kalian udah familiar ya dengan sosok yang satu ini. Apa kabar, CPD? Halo Mas Rizky, apa kabar? Baik. Waduh. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Iya, ketemu lagi. Jadi sebelumnya Mas Rizky sudah pernah mereview bangunan saya yang di sana. Sekarang kita mau lihat lagi bangunan baru saya. Luar biasa. Produktif sekali nih pembangunannya. Menabung buat hari tua. Sekarang pun udah tua. Bisa aja nih. Kali ini apa nih mau kita bahas di Chef? Nah, biar nggak kepanasan kita kesini yuk. Ayo. Ya. Jadi ini masih di lahan yang sama seperti sebelumnya. Total luas tanah 120 meter. Yang sudah saya bangun sebelumnya kan sekitar 35 meter ya. 3 meter setengah kali 10 kurang lebih. Yang sudah pernah kita review. Jadi buat kalian yang belum tahu seperti apa bentuk bangunannya, bisa nonton ini linknya. Videonya. Dan itu sudah tersewakan. Oke, kita bahas dulu latar belakangnya nih. Jadi sebelum dibangun ini tadinya apa, Chef? Jadi sebelum dibangun ini adalah rumah tinggal, rumah lama itu. Rumah lama. Yang tadinya saya berpikir saya akuisisi rumah ini saya cukup renov sedikit lalu bisa digunakan. Oke. Ternyata setelah saya lihat kok mesti banyak yang dirubah, belok-beloknya saya nggak suka, nggak cocok. Akhirnya saya memutuskan untuk dibongkar semuanya, dibuang semuanya lalu dibangun ulang. Sebelumnya kan saya bangun untuk rumah tinggal ya kan. Nah karena ini hadapnya ke depan, pinggir jalan dan di hook, saya berpikir ini bakal cocok banget untuk usaha. Jadi saya bangun untuk dijadikan kayak kios untuk jualan gitulah. Oke. Ini karena lokasinya strategis ya tetangga, dia di pinggir jalan utama, jadi memang cocok banget buat tempat usaha nih. Iya. Karena di lokasi di sini kebetulan belum ada warung yang menurut saya yang cukup lumayan. Nah, saya bangun ini dengan konsep orang bisa berjualan sekalian bisa tinggal. Oke, berarti semangatnya adalah ingin yang mungkin nanti ngontrak tempat ini nyaman. Iya. Berarti dulu pernah punya pengalaman ngontrak nggak nyaman? Banyak. Jadi saya kan perantau dari Bangka. Datang ke sini modal dengkul. Oke. Modal baju satu ransel. Bekerja sebagai penjaga toko di pasar dengan pendidikan yang terbatas, hanya bisa baca tulis. Itu sangat struggle untuk memulai hidup di kota ya. Terus saya harus ngontrak dari petakan yang 3 in 1 dan terkadang ketemu rumah yang kita pengen harga yang terjangkau, tapi pas baru ditempatin bocor sana sini. Banyak bagian yang harus kita perbaiki. Setelah kita bagusin, kadang-kadang yang punya kontrakan naikin harga semaunya. Akhirnya kita nggak mampu bayar dan terpaksa pindah kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya berpikir dan bernasar ya sama Tuhan, ya Tuhan, satu waktu kalau saya punya rezeki, saya nggak mau menjadi orang yang seperti yang pernah saya jumpai, gitu. Sangat, mau nangis. Jadi prinsip saya bangun ini, siapa tahu nanti saya akhirnya saya dan keluarga saya menggunakannya. Nah oleh karena itu saya bangun lebih proper. Oke.
Keren ya tetangga. Itu tadi pengalaman hidup dan latar belakangnya yang lumayan kompleks dan komplit sekali nih. Iya. Oke, ini dia punya lebar berapa, Chef, kalau satuannya? Iya, jadi ini lebar tanah ini sebetulnya sekitar 10 meter. 10 meter. Cuman kita ambil bersihnya, ruang dalamnya. Ya. 4 meter lebih, jadi kita anggap 4 meter lah ya bukanya per unit. Oke, setelah dipotong dinding ya? Iya, setelah potong dinding. Oke, Iya. 4 meter per unit lebarnya. Iya. Oke, sekarang ini kita langsung bahas bangunan rukonya. Ini Yes. ruko kan nih? Iya. Ruko, oke. Iya. Ini di bagian depan ini masih ada space buat apa nih kalau bayangan saya Edi? Iya, ini mungkin kalau untuk jadikan parkiran mungkin terlalu pendek. Nah, tapi ini bisa dijadiin parkiran motor masih oke. Masih bisa? Iya, atau mau buat display, mungkin buat jualan. Oh. Ya, saya sih berharap yang sewa tidak memajang sampai terlalu ke jalan ya. Kan kalau kita jualan kan cukup sampai di sinilah. Iya. Wajarnya ini buat orang nyaman berdiri. Iya, benar. Atau untuk motor gitu ya Iya. kan. Nah, itu. Tapi balik-balik lagi kepada penggunanya nanti sebijaksananya mereka lah. Oke. Iya. Mantap, mantap. Dan di sini di bagian depan selain ada space, di atasnya juga dikasih kanopi nih. Iya, di sini kita gunakan kanopi dan sudah dengan penerangan. Kalau di malam hari itu sudah ada Oh, iya. lampunya. Oke. Dan di sini sudah saya siapkan juga keran air. Oh iya. Ya, supaya nanti kalau misalnya mau dagang-dagang, ini kan lokasinya agak di kampung ya. Jadi yang cocok di sini mungkin laundry, toko beras, sembako, atau jual ayam potong, ikan hidup, Oh iya, benar. gitu ya. Benar. Jadi buat saya tuh air itu penting banget. Yes. Makanya saya siapkan kalau bangunan tuh di depan tuh wajib ada keran air. Setuju. Mau rumah tinggal, mau ruko, supaya kalau mau cuci-cuci itu nggak membasahi ruang dalam. Dalam ya. Gitu. Biar nggak bolak-balik bawa masuk juga. Iya, dan di terasnya ini kita gunakan acian Oke. kasar. Dimotif agak sama Iya, dia. supaya nggak licin. Iya. Dan di sini kita kasih undakan. Nah, kalau saya bangun rumah atau ruko, saya pengennya lebih tinggi dari jalanan tuh minimal 30 cm. Oh iya, kenapa tuh, Chef? Pertama untuk mengantisipasi satu waktu kalau jalannya naik, Oh, iya. ditinggiin. Yang kedua untuk mengantisipasi supaya tidak masuk air dan nggak masuk debu. Oke. Iya, jadi kalau rumah yang terlalu pendek, khususnya rumah-rumah jadul ya, terlalu pendek itu capek nyapunya, Iya. capek ngepelnya, bener nggak? Karena debu tuh gampang banget untuk masuk. Betul. Nah, tapi dengan ada undakan kayak gini, debunya tuh akan tertahan di sini aja. Oke. Jadi biar kurang ya Sangat berkurang. peluang debu masuk ke dalam. Iya. Oke, menarik tetangga. Dan seperti biasa di bagian depan ruko ini Iya. ada pintu apa nih, Chef? namanya? Folding gate. Folding gate. Iya. Materialnya apa, Chef? Iya, ini kita menggunakan folding gate dengan kualitas yang tertinggi. Ush. Ini 0,8 mm galvanis anti karat, sangat kokoh. Oke, silakan Mas Rizky. Oke, yuk sini lihat tetangga. Nah, di sini ini ada bukaan di sini, jadi Oke. kita bilangnya ini hook lah ya. Karena ini hook, Iya. jadi ada bukaan di samping. Iya. Ya, jadi bisa pajang di sini juga. Jadi iya, tetangga iya. ini ada undakan buat naik. Ini masih bisa dikasih lemari etalase. Mungkin orang naik belanja masih bisa dari sini gitu kan. Nah, ini pijakannya masih cukup oke. Oh, iya. Masih satu tapakan sepatu masih cukup karena ini memang batas lahannya udah Tanahnya habis. ya. Oke. Ya, jadi ini akses masuknya sih tidak dari sini sih Mas Betul, Rizky. betul. Ini mungkin nanti akan ketutup lah. Berarti ini cocok nih kalau pengen punya 2 display ya? Iya. Depan dan samping. Iya, mungkin manggilnya di sini, kasihnya di sini gitu ya. Gitu. Oke, ini dia ya, ruangan terbuka, Iya. open space. Iya. Nah, ini peruntukannya masih sangat fleksibel sesuai dengan usaha nanti yang mau terakhirnya nih. Ini ukuran ruangannya berapa nih? Ya, ini lebarnya 4, panjangnya 5 meter Sampai dinding ini? sampai dinding ini. Oke. Jadi untuk usaha kayak toko beras atau laundry itu sangat cocok sekali. Cocok sekali. Ya, misalnya untuk juragan telur gitu. Iya. Mas Rizky mau jualan boleh. Dan di sini sudah saya siapkan banyak banget stop kontak di kiri kanan. Oh, kenapa tuh, Chef? Setiap unit. Jadi kalau misalnya orang mau buka usaha barbershop atau laundry, Iya. butuh stop kontak kan? Oh iya, betul. Kiri kanan, nah sudah kita pasangin. Ya, dan di atas juga nih Mas Rizky
Iya. Sudah kita siapkan juga stop kontak ada 3. Oh ini? Ya. Oh iya tuh. Ya, mungkin Itu buat apa kalau yang di atas? untuk AC, untuk WiFi, untuk CCTV. Oh iya benar. Ya, karena kan sekarang kan zamannya kalau nggak ada CCTV kayaknya kurang aman ya. Iya. Penting banget dipasangin CCTV. Nah, oleh karena itu saya memfasilitasi supaya yang sewa itu nggak repot-repot untuk mengadakannya lagi, Mas Rizky. Nggak perlu nambah-nambahin lagi ya? Iya. Selain dari itu kita juga sudah kasih ventilasi yang banyak supaya sirkulasi udara kalau tidak dipasangkan AC juga cukup nyaman. Mungkin akan tinggal di dalam, ya kan, masih ada sirkulasi udara. Oh iya benar-benar. Seperti itu. Ya benar. Siapa tahu yang nyewa menjadikan tempat ini juga sebagai tempat tinggal karena mungkin merantau gitu ya. Jadi ini masih nyaman banget kalau malam misalnya ditutup masih ada sirkulasi udara masuk. Betul. Mumpung lihat ke atas, ini ada berapa lampunya? 1, 2, 3. Banyak banget, Chef. 10 ya kayaknya ya, 8. Jadi di atas ini belum terpasang karena ini rencananya mungkin buat kipas angin atau bisa jadiin lampu. Jadi situ udah saya pasangin kawat bangunan. Oh iya, buat ngiket ya? Iya, buat gantung. Buat gantungnya kipas ceiling atau kipas plafon. Iya, dan plafonnya ini menggunakan PVC. PVC? Iya, supaya lebih ringan aja dan lebih praktis. Gampang bongkar pasang. Kalau kotor tinggal dilap. Dilap aja ya? Iya. Karena dia tahan air juga nih tetangga. Iya. Dan ini lucu nih ya, lantainya dia pakai motif teraso seperti ini. Ini apa nih? Keramik atau granit? Keramik. Keramik? Iya, jadi namanya kita untuk disewakan. Sebisa mungkin saya menekan budget. Ini menggunakan keramik KW2. Iya, tapi masih cukup oke. Dan sengaja saya gunakan motif yang agak rame. Iya. Supaya kalau mau jidein kayak kidikat, salon bocah, atau apa kan masih lucu. Masih masuk ya? Masih masuk. Jadi atas juga saya kasih plafon bintang-bintang gini kan. Berharap lebih ceria. Oh, oke. Iya kan? Jadi hidup tuh lebih colorful. Mantap, mantap, mantap. Jadi ini pakai keramik, motif teraso, ukuran sekitar 50 kali 50. Nah, menarik di sini nih, tetangga. Di sini ada glass block. Yes. Glass block. Di balik glass block apa nih, Chef? Ya, jadi di sini saya buatkan kitchen sink yang sebetulnya ini tadi saya agak bingung mau dipasangin wastafel atau kitchen sink. Iya. Kalau dipasangin wastafel yang menggunakan pot keramik, kalau cuci-cuci wadah makan kayak gelas itu mudah pecah. Betul. Kalau kebentok gitu kan. Akhirnya saya gunakan kitchen sink dari stainless seperti ini. Tapi di sini agak sedikit keliru saya, Mas Rizky. Apa tuh, Chef? Sebetulnya pintu ini harusnya agak saya geser 50 cm atau 60 cm ke sini. Jadi langsung kayak foyer gitu ya, kayak area di hotel koridor gitu ya. Iya, gitu. Oke, mantap. Sekarang kita bahas dulu yang ada di sini adalah kamar nih peruntukannya berarti. Ya. Jadi karena ini berfungsi sebagai kamar, ini kita siapin juga ini untuk jalur buangan AC. Itu sudah ada stop kontak, tinggal nanti mau dipasang atau tidak. Kemudian di sini sengaja dipasangin jendela menggunakan kaca sliding supaya kalau lagi mau agak males nih di depan mungkin agak panas, di sini bisa ngadem. Ngintip yang belanja. Tetap kelihatan ya? Tetap kelihatan. Beli apa, Bu? Gitu. Iya kan? Nah, ini luasannya sekitar 4 meter. Ke sini mungkin sekitar 2,5 meter ada kali ya. Kurang lebih ya. 2,5 meter. Jadi kalau buat taruh tempat tidur masih sangat cukup proper ya. banget. Iya. Standarnya kan 2 meter. Iya. Oke, ini kita lihat yang masih sama, plafonnya semuanya warna catnya juga senada. Iya. Ya mungkin supaya gampang ya, kalau misalnya butuh cat ulang nggak ada. Dan di sini ada akses untuk ke atas, Mas Rizky. Oh ya? Nanti mau naik nggak? Oke. Nanti ya. Nanti. Nah, mau di sebelahnya apa sebelahnya? Oke. Nah, di sini ada kamar mandi. Ini kita pakai keramik motif apa ini, Mas Rizky? Ini batu alam ya? Oh, batu alam. Iya, motifnya batu alam. Dan ini bagus loh kamar mandinya.
Dalam artian ini kalau untuk standar ruko di kampung gitu ya, kamar mandi seperti ini udah nyaman banget tetangga. Bahkan kalau dibandingin sama kamar mandi toko-toko yang modern itu lebih nyaman ini sebenarnya. Tapi kalau waktu itu pernah ada yang nanya, Bang, sekali-sekali di kamar mandi yang WC jongkok. Nah ini WC-nya jongkok. Karena kan nanti yang nyewa juga kan kita nggak tahu ya seperti apa, latar belakangnya seperti apa, ya kebiasaannya seperti apa. Nah kalau WC jongkok ini lebih umum ya untuk kira-kira yang nyewa atau yang kontrak gitu. Dan di sini udah dikasih coakan nih masuk ke dalam nih, Chef. Ini buat apa nih, Chef? Iya, itu berfungsi mungkin untuk taruh shampoo, bisa juga kasih hiasan bunga-bunga plastik mungkin. Ya, supaya lebih estetik. Hanya saja saya kan janjian sama Mas Rizky untuk ngambil video ini apa namanya tuh, saya tidak menyangka Mas Rizky secepat ini merespon. Jadi belum sempat saya kasih ornamen-ornamen. Iya, anyway saya thank you banget loh Mas Rizky. Begitu saya kontak langsung mendahulukan saya. Top Marco top. Oke, jadi ini pakai keramik full, jadi ngebersihinnya udah gampang. Bisa dipel bahkan kalau pakai keramik gini tetangga. Dan karena ini ada di hook, dia dapat bukaan ke sampingnya tuh. Jadi di sana ada jendela berupa kaca boven. Kaca boven tuh kaca zigzag gitu, jadi nggak perlu repot dibuka tutup dan udah di frosted, jadi nggak kelihatan dari luar tetangga. Untuk tinggi ceiling sama ya dengan kamar saya? Sama. Ini tinggi ceilingnya sekitar 3 meter ya. 3 meter. Oke, untuk lantai kamar mandinya dia pakai keramik tapi yang kasar ya? Iya. Yang kasar. Nah, pintunya juga spesial nih. Pakai apa nih, Chef? Ini menggunakan kusen aluminium dan ACP. Aluminium Komposit panel ya? Yes. Oke, mantap. Ya. Jadi ini kita berharap yang sewa tuh benar-benar nyaman. Ya. Nyaman banget nih. Mantap ini. Saya penasaran nih, ada apa nih di balik ini nih? Jadi kalau yang sewa mungkin kepengen menyimpan barang-barang yang dibuang sayang. Gudang nih berarti? Iya. Kalau sedikit nekat malam hari mungkin bisa untuk tidur. Kalau siang hari bangun tidur mateng. Panas. Oke. Sekarang kita lihat ya tetangga. Jadi di sini cukup pengap ya Mas Rizky, cukup panas. Sangat. Jadi ini hanya mentok ke atap dan segini aja. Tapi kalau untuk penyimpanan ini lumayan luas sih. Ya kira-kira berapa ya ini? Luas lah. Ya ini kita keluarnya Mas. Ya. Wah, selamat datang. Ya, jadi di sini kita gunakan pintu dari besi plat. Dan dari luar tidak bisa buka. Oh, kenapa tuh? Supaya aman aja Mas Rizky. Oh iya bener. Nggak Ya. ada handle, nggak ada bukaan dari luar ya? Iya, demi keamanan. Dan untuk di area sini, ini sebetulnya dak talang, Mas Rizky. Untuk mencegah kebocoran. Jadi sebetulnya bangunan ini masih punya saya. Tapi saya analogikan kalau ini miliknya orang. Kalau dinding ketemu dinding suka lembab, suka basah, bener ya? Betul. Untuk menghindari hal seperti itu, ada baiknya kita gunakan talang U untuk memisahkan kedua belah tembok dan untuk menjadikan akses untuk maintenance. Iya. Jadi untuk maintenance ini bisa nih diakses nih. Iya. Jadi ini cukup luas, lebarnya sekitar setengah meter. Nah, ini di bawahnya kan kamar mandi. Ini kita jadikan sebagai tempat untuk naruh toren. Ya. Dan di area sini bisa dijadikan tempat untuk outdoor AC mungkin. Oh iya. Ya masih cukup luas. Ya. Oh ini sekeliling Chef ya? Iya. Dak talangnya. Iya. Dan ini dak talangnya lebar sekali, sekitar setengah meter dan tingginya 40 cm. Dan di bawah atap ini sudah saya tinggikan bentengnya supaya tidak ada tikus atau apa yang masuk ke dalam. Berarti ini udah apa? Jarak antara atap dan dindingnya udah ditutup nih? Sudah ditutup. Kalau atapnya pakai apa sih? Ini menggunakan spandek aspal, tapi sudah dengan yang kualitas yang tertinggi, yang tebal sekali. Yang pasirnya tebal nih? Yang sengnya tebal. Bagus nih tetangga ya. Jadi kalau kalian ingin tampilan simple, minimalis, terus juga meminimalisir peluang bocor,
atap metal atau spandek ini cocok buat di rumah. Ya, dan ada tips lagi Mas Rizky. Apa tuh, Chef? Untuk memelihara atap seperti ini, baiknya 2 hingga 3 tahun kita harus coating ulang dengan waterproofing yang mungkin warnanya senada supaya dia lebih long life, lebih panjang umur, lebih awet gitu. Oh, oke, tetangga. Chef, barusan kita udah lihat yang masih ini ya, masih belum terisi. Iya. Sekarang saya mau lihat yang Sebelumnya aku mau mention dulu, kita habis sauna dari atas. Jadi muka kita rada merah, agak basah-basah dikit, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Jadi di sebelah sini, puji Tuhan, alhamdulillah, belum jadi sudah ada yang mau, Wih. sudah ada yang mau ngisi. Oke, ini kondisi. Nah ini udah ditempati nih, tetangga. ya sudah diisi, tapi dikarenakan baru pindah Mas Rizky, jadi masih agak berantakan. Oke. Nah jadi ini sebenarnya bentuk bangunannya tuh sama seperti yang sebelahnya. Oke. Dikarenakan si Mas dan Mbak bawa keluarga, ada anak. Tadinya Mas dan Mbak minta saya untuk sekat di sini untuk tidur. Oke. Nah, saya bilang kayaknya kok kasihan ya kalau di sini tidur, masa di dalam malah kebalik kayaknya ya. Jadi saya lebih memilih untuk membuatkan mereka tempat masak. Oke. Nah, jadi kedepannya kalau saya desain lagi, saya siapin dapur Oke. supaya lebih nyaman. Nah, tapi balik lagi Mas Rizky. Apa tuh, Chef? Kalau kita membuat yang lebih proper kan modalnya lebih gede. Nah, sementara sometimes orang yang ngontrak kan mau cari yang semurah mungkin. Ya, betul, betul. Ya, dan sebetulnya ya buat orang yang ngontrak, menurut saya nih Mas Rizky, ngontrak itu tidak mahal loh. Misalnya 1 tahun ini anggap ya sekitar 20 jutaan ya. Iya. Butuh berapa belas tahun baru balik modal untuk ngebangunnya. Iya sih. Atau kita kalau mau bangun dulu baru Baru usaha, ngisi. mesti modalnya gede banget kan. Iya. Tapi dengan kita sewa kayak gini, dengan tempat yang udah bagus, kita bisa usaha dengan tenang. Iya. Dan uang yang sedia kalanya untuk dibangun bisa buat modal usaha. Iya, benar sih. Menurut saya sebagai pedagang itu lebih menguntungkan kontrak. Setuju. Bener nggak? Setuju. Karena masih banyak juga ya perusahaan-perusahaan besar, sekelas perusahaan besar pun inventarisnya masih sewa kok. Iya. Iya, karena Iya. memang setelah dihitung ternyata lebih masuk akal dengan cara sewa. Betul. Iya. Oke, sekarang saya punya beberapa pertanyaan. Iya, mungkin kita ke sana kali ya. Oke, yuk, enggak. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini, Chef. Mungkin menurut Chef yang udah lebih berpengalaman nih kan. Sebelumnya kan udah sempet bangun rumah kontrakan. Terus sekarang bangun ruko. Tantangannya apa itu? Menurut saya bangun tempat usaha kayak kios, ruko 1 lantai seperti ini lebih low cost ketimbang bangun rumah tinggal. Oh. Nah, sementara rumah tinggal itu modal untuk bangunnya lebih besar. Iya. Nilai jualnya, nilai sewanya tuh lebih rendah. Oh gitu? Iya. Oh, saya pikir malah lebih besar rumah tinggal. Enggak ya? Enggak, karena orang kalau misalnya dia sewa rumah dengan berpenghasilan UMR katakan, tentunya enggak mampu bayar yang di atas 20 jutaan per tahun atau 2 jutaan per bulan. Tentunya mereka cari yang lebih Di bawah itu ya. murah. Sementara untuk bangunnya tuh cukup besar modalnya. Nah, ketimbang kita bangun kayak gini kan hanya kotak aja nih. Iya. Ya, tapi ini juga tidak yang murah meriah. Iya. Karena saya kan menggunakan material yang premium, yang bagus. Sehingga cukup tinggi. Tapi untuk kedepannya maintenance-nya mungkin lebih sedikit, lebih minim. Lebih tahan ya. Iya. Oke, jadi itu ya, tantangannya malah lebih menjanjikan untuk usaha sebenarnya dengan membangun tempat usaha seperti ini daripada tempat tinggal. Iya, dengan catatan lokasi itu menghadap ke jalan. Kalau kita mungkin beli tanah yang di dalam gang mau bangun tempat usaha kan juga nggak mungkin. Iya, benar. Jadi buat tetangga online yang mungkin ingin memulai bisnis kontrakan, ya ini tips dari saya, ya beli tanahnya jangan karena murah. Perhatikan dulu status tanahnya, jangan sengketa, tanahnya betul sudah sertifikat, juga lokasinya strategis.
Jadi walaupun agak mahal, balik modalnya cepat. Oh, Karena yang sewa juga berani mahal kan. ini mahal. Iya. Seperti itu. Benar. Pastiin dapat akses jalan ya tetangga. Iya. Jangan sampai terkungkung ya. Iya. Oke. Dan jangan takut untuk membuat bangunan yang proper, yang kokoh. Terkadang saya melihat banyak sekali orang yang motivasinya tuh hanya pengen untung, Iya. tapi tanpa memberikan layanan yang bagus ke yang sewa. Itu juga tidak adil. Oke. Nah, kemudian pertanyaan terakhir nih. Yes. Kalau next ada kesempatan bangun ruko lagi atau rumah lagi, learningnya, pelajaran yang bisa dipelajari apa nih yang didapatkan? Mungkin kita harus mengajak arsitek ya. Karena untuk kayak jalur air, jalur listrik, penempatan fungsi ruang dan sebagainya, semakin bagus sebuah bangunan, baiknya kita gunakan jasa profesional. Yes. Kalau kita sok-sokan gambar sendiri, setelah jadi baru menyadari. Iya. Dan terlambat. Benar, Chef. Itu ya. Jadi kalau tetangga online yang masih belum pengalaman bikin bangunan atau baik itu rumah ataupun kontrakan ataupun ruko, ada baiknya pakai tenaga profesional aja ya. Selain daripada memudahkan kalian, terus juga waktu kalian bakal lebih ya bisa efisien lah, dan juga perencanaannya itu bagus dengan output atau kualitas output yang bagus juga. Mantap nih, Chef. Ya, dan mungkin ada tambahan dari saya ya, Mas Apa tuh, Chef? Rizky. Mungkin buat teman-teman yang saat ini memiliki rezeki, khususnya anak-anak muda yang suka banget show off any kind of barang branded gitu ya kan. Flexing. Jalan-jalan ke luar negeri, beli mobil baru, sepatu baru, tas baru dan sebagainya. Aku nggak iri hati sih dengan kalian. Tapi better kita investasikan uang kita ke satu hal yang lebih bermanfaat. Karena manusia tuh ada kalanya kita menghasilkan, ada kalanya kita tidak produktif. Jadi begitu kita punya uang, aku membuat bangunan ini bukan berarti tanda petik aku kaya ya. Memang aku sisihkan, Mas Rizky. Saya mungkin orang jalan-jalan ke luar negeri, saya untuk sementara enggak. Orang mungkin pamer-pamer barang branded, aku nggak punya gitu. Tapi aku lebih mengamankan masa depan hidupku gitu. Supaya ketika kita punya, jangan lupa untuk menyimpan. Nah, ini adalah salah satu cara menyimpannya aku. Keren. Kalau bisa dibilang ini bagian dari penumpukan ya tetangga. Udah gitu tadi Chef Edi juga udah kasih tahu kalau mungkin yang saya tangkap adalah Chef Edi menunda kebahagiaan untuk bagian yang lebih besar. Yes. Dan gunakanlah rezeki yang halal. itu penting itu. Iya. Supaya tenang ya. Iya. Oke. Supaya kita bahagia. Makasih banyak, Chef ya. Makasih banyak Mas Rizky dan tim yang sudah datang. Bangunan-bangunan yang keren banget buat kalian yang mungkin lagi cari lapak buat disewa atau ruko buat disewa satu lantai, khususnya di wilayah Limo, Depok ya. Iya. Bisa langsung kontak DM Chef ke Edi. Instagram. DM ke Instagram Chef Edi. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Rizky Abadi, pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Saya kan sebelumnya marketing ya, penjaga toko. Saya pernah pasang paku, saya gambar sendiri. Bisa untuk ada martabak mini, sahabatku.